Recording in progress.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, dokter. Nah, dengar, Dek? Terdengar. Jelas ya? Oke, baik. Sebelum acara pada hari ini, kita buka dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Oke, selamat datang di asistensi acara keempat di Departemen Ilmu Bedah Khusus dan Radiologi. Hari ini kita akan berbicara tentang ovari hysterektomi ya. Sebelumnya ada yang sudah absen belum ini? Linknya nanti saya berikan, silakan. Terlihat nggak? Halo? Terlihat, dok. Agak keras ya suaranya, Dek. Siapa ini? Aulia Akbar. Oke, nanti boleh absensi di sini. Saya lanjut aja bisa? Oke, baik. Di acara praktikum keempat ini tentang ovari hysterektomi masih akan sama dengan praktikum sebelumnya. Kita akan melakukan praktek operasi bersama, seperti itu ya. Ovari hysterektomi yang pertama adalah kita pastikan hewan yang digunakan adalah betina ya, dalam keadaan tidak bunting, tidak estrus atau loop, dan sudah dipuasakan. Untuk makannya 8 jam dan minum dipuasakan 4 jam sebelum operasi. Oke? Jadi di sini bisa nanti kalau misalnya rekan-rekan semua menggunakan hewan betina akan diperiksa hari H sebelumnya. Kalau untuk diperiksa tidak buntingnya bisa menggunakan USG ya, Dokter Arin? Bisa juga dilakukan dengan palpasi, bisa dilihat juga putingnya, dipencet apakah keluar susu atau tidak, dan lain sebagainya. Kalian sudah memperoleh mata kuliah tersebut ya. Terus kemudian boleh pakai klien? Diusahakan untuk hewannya ini tidak menggunakan klien ya, karena kalau menggunakan klien kita harus mengisi inform consent yang nanti bisa diminta ke dokter hewan arena. Oke, atau bisa dilihat di juprak rekan-rekan semua dan harus ditandatangani. Kalau misalnya terpaksa harus mencari di klien, nanti diberikan sebelum operasi. Untuk praktikum ini digunakan ketamin dengan dosisnya 15 mg per kilogram berat badan dan silasinya dosis 2 mg per kilogram berat badan. Tidak boleh kalian mengisi volume obatnya lupa gitu kan. Jadi maksimal 1 hari sebelum praktikum. Nanti apa kalau misalnya lupa untuk mengisi? Dokter Arina? Akan dianggap tidak praktikum. Jadi saya minta rekan-rekan semua ini jumlahnya tadi berapa yang sudah absen? Sekitar 200-an ya, 190 sekian. Untuk saling mengikatkan H-1 sebelum praktikum harus mengisi volume obat di link tersebut. Kemudian benang yang digunakan untuk ligasi, penjahitan kulit, dan kemudian muskulus adalah silk. Benang untuk penjahitan sukutan menggunakan catgut plain. Nanti disediakan dari departemen. Kemudian menggunakan ligasi benangnya ventral midline teknik. Kelebihan dan kekurangan teknik yang dipilih serta approach yang lain bisa ditanyakan lebih lanjut saat kuliah. Kemudian hewan sebelum dibius dipasang infus. Nah ini kita harapkan rekan-rekan dalam satu tim itu harus bisa menginfus ya. Jadi tidak ada alasan kemudian nanti mohon maaf dokter yang membimbing kemudian disebutkan tidak bisa infus. Jadi infus yang pertama adalah infusnya dipasang di bawah, jangan langsung ke atas. Kalau misalnya in case nanti hematom, jadi nanti dari bawah dulu baru ke atas. Jadi kaki depan itu bisa digunakan untuk 4 kali kesempatan untuk infus. Gimana kalau misalnya tidak bisa diinfus gitu kaki depan, bisa menggunakan kaki belakang. Semoga bisa dipahami ya rekan-rekan semua. Kalau misalnya satu orang tidak bisa menginfus,
nanti rekan lain akan mencoba seperti itu. Jadi karena OH ini wajib untuk dipasang infus. Satu hewan hanya diberi 2 IV cat, kalau misalnya kurang bisa membawa sendiri. Membawa sendiri bisa beli di luar, seperti itu. Jika ada kesulitan yang berarti, tolong untuk langsung bilang kepada dokter hewan. Seperti itu, dan kemudian nanti juga ada koas yang akan membersamai rekan-rekan semua. Sisa benang dan needle mohon untuk tidak dibuang, nanti diberikan kepada dokter Arena. Lanjut, setelah operasi selesai, sambil menunggu hewan sadar, silahkan membagi tugas dalam satu tim tersebut. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah biasanya dicek suhunya. Jika suhunya itu rendah, tolong untuk kemudian menggunakan warmer bag yang telah disediakan di departemen. Kalau di sini gambarnya pink ya, kita sediakan warna kuning. Nanti jika misalnya kurang atau seperti apa, nanti bisa menggunakan membawa penghangat sendiri atau bisa menggunakan gloves seperti itu. Kita persilahkan. Terus kemudian satu rekan untuk mencari warmer bag, yang satunya membersihkan tempat operasi, satu orang mengawasi pasien. Ini yang selalu kami tekankan untuk cek nafas, terus kemudian pulsus dan lain sebagainya. Jadi nanti harapannya untuk pengumpulan laporan praktikum, pos operasi dan pre-operasi, saat operasi, pos operasi itu bagus untuk pemantauan suhu, nafas, pulsus dan lain sebagainya. Yang satu orang lagi ngapain? Yang satu mengambil antibiotik atau obat lainnya yang diperlukan. Jadi di sini kalian harus bagi-bagi tugas gitu ya. Terakhir, untuk pembuangan speed dan needle, nanti tidak boleh langsung dibuang ke tempat sampah yang biasa, nanti sudah kami sediakan. Speed dibuang di tempat yang telah tersedia, sedangkan needle dibuang di pembuangan benda tajam. Kalian sudah familiar dengan ini karena sudah melakukan kastrasi sebelumnya. Sampah bungkus SPED dan bungkus IV kit mohon tidak dibuang di tempat SPED dan benda tajam. Alat yang telah digunakan operasi dicuci menggunakan sabun yang telah disediakan dan jangan lupa disikat. Jadi nanti mohon dicek karena akan ada sisa-sisa clothing darah seperti itu. Sebisa mungkin kalian sikat, dibersihkan secara bersih. Seperti itu, anggap saja ini adalah alat kalian gitu kan. Sebisa mungkin kita memberikan bersih, kita terima bersih. Setelah bersih, ditiriskan biar kering. Duk yang terkena darah dan noda mohon dicuci menggunakan sikat dan deterjen, kita sediakan. Jika sudah bersih, mohon diletakkan di ember yang sudah tersedia. Dan kemudian selanjutnya dicuci oleh asisten yang menggunakan mesin cuci. Meja yang kotor mohon untuk dilap sampai bersih. Bisa menggunakan alkohol atau air sabun. Dari pengalaman sebelumnya kadang masih bau amis seperti itu ya. Jadi tidak usah kemudian kalian menggunakannya sedikit-sedikit takut habis seperti apa gitu, kalian gunakan aja alkohol atau air sabun yang banyak sampai bersih, kalian bauin seperti itu biar tidak amis baunya. Penting untuk diingat, jadi sebelum operasi rekan-rekan sekalian jangan hanya mengandalkan oh dulu pernah kuliah seperti itu. Jadi dibuka lagi bentuk dari ovarium, besok bisa menggunakan anjing atau kucing bebas ya. Oke. Menurut Dokter Arina disampaikan biasanya menggunakan kucing. Nanti kalau misalnya ada yang mau menggunakan anjing bisa didiskusikan dengan dosen yang mengampu seperti itu. Atau bisa didiskusikan di akhir jika ada yang mau menggunakan anjing seperti itu. Dan di sini ingin saya sampaikan bahwa kita harus mengerti posisi dari ovarium, terus uterine horn dan juga uterus itu sendiri. Nanti kalian baca lagi apakah sama antara ovarium kanan dan kiri, letaknya seperti apa, mana yang lebih kranial, apakah ada yang lebih kaudal dan lain sebagainya. Kalian baca lagi. Terus kemudian letaknya juga kalian harus pahami. Penting untuk diingat, selalu kita tekankan dan kita tidak bosan-bosan terkait tentang sterilitas. Bedakan mana yang steril dan mana yang tidak steril. Kita masih memaklumi untuk praktikum pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang ini kita tidak akan sounding lagi. Karena biasanya kalau sebelum tindakan operasi semua alat harus dipersiapkan dan tidak boleh digabungkan antara yang steril dan yang tidak steril, ya.
Jadi benda-benda non steril dilarang masuk ke area steril. Seperti apa? Kadang biasanya menggunakan cawan yang untuk betadin itu. Mohon maaf ya, harus ditaruh di bawah. Terus kemudian untuk semprot alkohol dan lain sebagainya itu mohon kita sudah memberikan meja tatakan itu yang pertama untuk steril, yang bawah itu untuk yang non steril. Jadi nanti dikondisikan ada temannya yang misalnya lupa, tolong ditegur. Benda non steril dilarang untuk berada di dalam satu permukaan dengan benda steril. Jaga sterilitas benang. Benang steril tidak perlu lagi direndam dengan povidone iodin. Jadi di sini kadang biasanya masih ada yang nanya, kalau sudah kita berikan benang steril itu tidak perlu lagi direndam di povidone iodin. Oke? Jadi nanti langsung bisa digunakan. Jika terpaksa menggunakan klien, wajib mengumpulkan inform consent, jelaskan pada klien semua resiko tindakan operasi. Jadi jangan sampai di kemudian hari kemudian ada yang komplain dengan tidak dikumpulkannya inform consent tersebut ya. Jadi kita pengen kaliannya aman, kitanya juga lebih enak untuk kedepannya karena bisa jadi resiko-resiko tindakan operasi yang tidak kita inginkan ketika praktikum. Area cukur bisa dilihat. Besok kita akan melakukan, jangan sampai kemudian terlalu atas atau terlalu kaudal seperti itu. Jadi di sini bisa di screenshot oleh teman-teman semua. Jadi areanya cukur seperti itu. Terus kemudian posisinya seperti ini. Nanti menyesuaikan mungkin karena kita ada tali simpulnya yang biasa kita gunakan putih itu. Bisa dilakukan seperti biasa. Area yang akan diinsisi diposisikan paling dekat dengan meja alat. Pastikan hewan terfiksasi sempurna dengan posisi yang lurus sehingga memudahkan penemuan linea alba. Jadi jangan sampai kalau belum menemukan linea alba terus kemudian diiris seperti itu, nanti sayatannya akan tidak bagus. Jadi ketika kalian menutup jahitan ketika selesai operasi itu biasanya ada yang jahitan muskulusnya itu terkoyak seperti itu. Jadi pastikan dulu ditemukan linea alba, terus kemudian baru diinsisi. Insisi paramedian bisa menyebabkan bleeding. Nanti tindakan kalau misalnya bleeding seperti apa akan kita jelaskan. Ini posisi pasien yang bagus. Incision site-nya seperti ini abdominal muscle dan di sini pas di tengah itu ada linea alba. Seperti itu. Kemudian ini area insisinya bisa dilihat. Ini ada umbilikus, yang paling bawah ini pubis, dan insisi for Doxpay itu lebih ke kranial ya. Terus ini insisi for Catspay-nya agak di bawah. Jadi kita lihat nanti rekan-rekan nanti didiskusikan, oh saya pengennya pakai kucing, ya udah kalau misalnya kucing semua jadi insisinya bisa dilihat lebih ke caudal seperti itu. Ini insisinya, cara insisi, terus kemudian kita pandu pakai jari biar tidak terjadi mengiris jaringan di bawahnya kalau kita menggunakan gunting. Terus kita gunakan gunting untuk memotong sepanjang midline dan juga kita bisa menggunakan pemandu dari pinset. Oke, ini insisinya seperti ini. Terus jika terjadi bleeding, apa yang harus kita lakukan? Kita klem dulu dan kemudian kita ligasi. Jika misalnya terlalu kecil untuk area bleedingnya, pembuluh darahnya kecil, kita bisa menggunakan klem, kita jepit sampai kemudian bleeding tersebut berhenti. Ini identifikasi ovarium, jadi jangan sampai salah untuk kemudian salah organ gitu, potong organ. Jadi yang kita lakukan, misalnya rekan-rekan semua memiliki spay hook bisa dibawa. Kalau misalnya tidak ada di sini hanya tersedia satu atau mungkin nggak ada ya. Di sini nggak ada. Kalau rekan-rekan semua ingin membeli atau membawa sendiri silahkan dibawa spay hooknya karena sangat membantu untuk menemukan uterine horn-nya. Jadi ketika kita ambil, kita ketemu uterine horn, kita harus ditelusuri gitu. Jadi kalau misalnya ke atas ketemu ovariumnya, kita pastikan dulu ovarium ketemu. Jadi kita runut sampai ke bawah apakah di situ ada bifurkasio, ada uterusnya atau enggak. Jadi kalau kita pastikan oh ini beneran ovarium, oh ini beneran uterine horn, ini beneran uterusnya, baru kita
klaim seperti itu ya. Jangan sampai kalian tidak runut sampai ke bawah dulu, langsung dipotong, itu takutnya salah organ. Ini ada suspensory ligamennya, vascular pedicle, dan ini uterine hornnya. Ini video bukan? Oke, kita Oke, jadi di sini yang saya tekankan, jadi misalnya tidak ada spy hook, kita bisa menggunakan panduan tangan, biasanya akan di samping untuk uterine hornnya. Jadi kalian sebisa mungkin tahu posisi dan juga anatomi dari organ tersebut. Nanti ketika dibuka, kemudian misalnya vesika urinarianya terlalu besar, kalian bisa pencet dulu, bisa keluarkan untuk urinasi biar tidak mengganggu area pandang rekan-rekan semua. Dan di sini jangan lupa untuk flushing ya, karena mungkin waktunya akan banyak, jadi tidak jangan sampai organ ini kering. Ini udah tadi. Oke, ini ligamen suspensorinya dapat dipotong jika diperlukan. Dan tolong dipahami di sini yang hanya dipotong ligamennya saja, jangan sampai yang lain terpotong. Terus kemudian dilakukan ligasi. Pastikan semua ovariumnya terangkat. Jika tidak, dapat mengakibatkan estrus menerus dan meningkatkan resiko piometra. Ini kasihan ya, kadang kita mendengar kalau misalnya kasus-kasus di lapangan, ketika tidak diambil semua ovariumnya itu ada kasus-kasus sertaan setelah post operasi, yaitu piometra. Nanti kemudian akan susah, kasihan juga hewannya, seperti itu. Ligasi pertama sangat krusial karena menentukan kencang atau tidaknya. Nanti diharapkan ada satu rekan yang kemudian membuat ligasi, yang lain mengkontrol apakah sudah kencang atau tidak, seperti itu. Jangan gunakan granny knot karena ini mudah lepas. Klem yang terlalu dekat dengan ligase, resiko ligasinya tidak kencang. Jadi ketika kalian akan ngeklem dengan ligasinya itu agak diberi jarak seperti itu. Karena kalau misalnya saling dekatan, cuman di bawahnya atau di atasnya seperti itu, nanti resikonya itu akan lepas. Ini posisi dari ovarium. Ini bisa dilihat, ini menempatkan dari ligasinya 10-15 mili di bawah dua klem ini. Terus kemudian ini first ligasinya, ini second ligasinya. Terus kemudian nanti bisa dipotong. Kemudian sebelum dilepaskan kita harus cek dulu ada bleeding atau tidak. Ligasi pertama krusial menentukan kencang tidaknya ligasi kita. Sekali lagi jangan gunakan granny knot karena mudah lepas. Bisa menggunakan metode transfix jika diperlukan. Ini jika diperlukan ya. Rekan-rekan jika ingin mencoba silahkan, tapi biasanya perlu diingat yang nusuk jarumnya itu jangan di pembuluh darahnya, nanti akan bleeding di situ. Jadi pastikan pembuluh darahnya jangan sampai tertusuk. Ligasi pertama ini bisa dilihat di sini ada uterine bifurcatio uterinnya antara dua klem ini, dan kemudian ini adalah form awal dari cervix seperti itu. Nah, di sini bisa kita ligasi di sini. Besok bisa menggunakan dua klem ya. Karena kadang kita tidak tahu, kalau ini kan biasanya besar uterus sama organ lain, ini biasanya di anjing. Nanti kalau kucing biasanya lebih kecil dan lebih terlihat organnya itu tipis lembut seperti itu. Ligasi kedua seperti ini, dan nanti akan terjadi dua ligasi seperti ini dan kemudian dipotong. Jangan lupa selalu uji pendarahan setelah dipotong. Jadi dicek dulu sebelum dimasukkan ke dalam. Nanti di area sini jika terjadi bleeding, rekan-rekan bisa konfirmasi dulu, boleh tidak ini kita masukkan. Jadi akan diuji bleeding setelah pemotongan. Untuk mengurangi resiko hernia, fascia tolong ikut dijahit saat penjahitan muskulus. Teknik simpulnya yang baik, jarak antar jahitan, dan juga benang yang dipilih. Benang nanti sudah
departemen sediakan. Kemudian ini penutupan subkutan dan kutan. Berikut yang dapat kita sampaikan, jika ada pertanyaan silahkan. Link absensinya bagi yang belum, tolong absensi segera. Oke? Ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, silahkan. Angelina Nawang. Kok nggak bisa dibuka? Oke, selamat pagi dok. Nggih? Izin bertanya, Iya, iya. berkaitan dengan yang hewan atau pasien yang akan digunakan untuk kastrasi besok, apabila kucingnya itu baru oh iya maaf, apabila kucingnya itu baru menyusui, bagaimana ya dok? Apakah diperkenankan kalau di kelas kemarin kan kalau semisal hewan itu menyusui disarankan kalau teknik operasinya itu pakai yang flank gitu dok? Oke, terima kasih De Angelina Nawang atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan yang pertama, boleh tidak ketika hewannya menyusui? Tidak. Di Departemen Ilmu Bedah dan Radiologi FKUGM kita dari awal sudah menyebutkan selain estrus tidak bunting tadi kurang ya, berarti besok kita tambahkan menyusui tidak bisa digunakan. Seperti itu. Yang kedua, untuk teknik plank kita tidak menyarankan untuk itu, kita tetap melakukan seperti yang kami sampaikan tadi. Plank tidak digunakan ya. Ya, begitu Dokter Devita. Ya. Dokter Devita mau menambahkan? Ada pertanyaan lain? Oke, Dek Dayana silahkan. Sebentar. Silahkan Dek. Permisi dokter, saya Dehana, izin bertanya. Kalau tadi kan untuk yang hewan menyusui tidak boleh ya dok, tapi kalau misalnya sudah disapih seminggu tuh sudah boleh atau belum ya dok? Terima kasih. Seminggu. Oke. Iya. Berarti baru saja disapih seminggu ya? Enggak dokter. Oke Dek. Karena baru saja setelah melahirkan seminggu tadi kita tetap tidak boleh menggunakan. Jadi tolong ini seminggu setelah melahirkan kan Dek? Sapih dokter, sapih dari anaknya, jadi sudah tidak menyusui. Berarti sudah berapa bulan? Sudah 2 bulan lebih, tapi baru disapih anaknya. Boleh. Kalau itu boleh. Tadi kita menangkapnya kalau misalnya habis melahirkan disapih gitu. Jadi boleh itu Dek. Kalau sudah 2 bulan boleh, 2 bulan lebih. Oke, terima kasih dokter. Oke. Ada pertanyaan lain lagi, Dek Syama silahkan. Sebentar Dek. Oke. Permisi dok, apa suara saya terdengar? Terdengar bagus. Untuk dosis itu antibiotiknya berapa ya dok? Terus sama ini banyak teman-teman yang terlempar dari Zoom ya, gimana ya dok? Gitu. Soalnya mereka nggak bisa join lagi. Kok bisa gitu? Oh ya, Dek kok banyak yang terlempar dari Zoom ya? Nggak bisa join lagi. Oh gitu. Jadi kalau udah keluar nggak bisa masuk lagi karena sudah dikunci sama Dokter Agus. Itu untuk link absensi ini gimana dong? Berarti? Oh gitu. Berarti telat ya untuk rekan-rekan yang lain. Ada berapa orang, Dek? Sebentar. 184. Jadi yang terlempar nanti gimana ya? Ngisi aja tapi telat gitu. Bisa? Ini link absensinya masih saya buka kan. Nanti bisa masuk aja, ditulis di situ link absensi, terus nanti dibilang kalau misalnya telat seperti itu. Ditanyakan tadi dosis analgetik yang digunakan. Antibiotik dok. Oh, antibiotik. Tadi antibiotik sudah. Belum ya? Pakai apa kita? Jadi yang membutuhkan perhitungan aja, nanti masuk ke dalam. Oke, pakainya tablet ya berarti ya. Sudah saya konfirmasikan Dek ke Dokter Arina, nanti kita menggunakan amoxicillin tablet seperti itu 10-20 mg nanti. Yang penting masuk range itu aja. Bisa dipahami nggak?
Bisa dok. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kalian untuk penghitungan dosisnya seperti itu, nanti menggunakan Amox tablet, ya. Jadi nanti menyesuaikan, jadi kan biar tabletnya itu enak, karena kan kecil ya. Jadi kalian sesuaikan aja, misalnya berat badannya sekian, nanti dikalikan dalam range dosis tersebut, biar tabletnya itu tidak terlalu kecil motongnya, ya. Ada pertanyaan lain nggak? Oh boleh, nggih dok. Silakan dok. Gimana? Masih ada pertanyaan lagi tidak, Dek? Senyap. Nggak ada. Silakan dokter Devita menambahkan. Senyap. Oke, sekarang gantian ya. Suara saya terdengar enggak? Dengar ya? Halo? Enggak dimatiin tuh? Halo, hilang suaranya. Terdengar dok. Oke. Oke, sekarang gantian ya. Saya hanya sedikit akan menambahkan karena terkait sama kuliah saya yang kemarin ya. Jadi intinya kalau mau ovariohisterektomi itu bisa pakai kucing, bisa pakai anjing. Cuman di sini kalau pakai kucing itu akan lebih mudah dibandingkan anjing. Tapi nanti terus kalian jangan terus milih kucing semua. Karena yang bisa kucing itu nanti belum tentu bisa ovariohisterektomi anjing. Tapi kalau bisa OH anjing, mesti sudah bisa kucing. Maksud saya, jadi kalian terserah mau milih yang sulit apa yang mudah. Oh ya, ada tambahan lagi, kalau infusnya lebih mudah yang anjing. Tetapi semuanya itu sebenarnya nggak masalah kalau kalian sudah menguasai dengan betul teorinya. Nah, salah satu hal yang perlu diingat, yang sangat riskan adalah ketika kalian melakukan laparotomi. Ingat ya, waktu saya jelaskan, karena sebagian besar mahasiswa kalau laparotomi itu mesti bleeding. Dan itu masalahnya karena mengirisnya apa? Tidak pas linea alba. Masih ingat ya, kuliah saya dulu? Pokoknya kalau laparotomi harus kelihatan linea alba, kelihatan garis putihnya. Tapi kalaupun sudah kelihatan garis putih, kadang mahasiswa kalau ngiris masih tetap bleeding. Karena apa? Karena ternyata geser sedikit ke kiri, geser sedikit ke kanan, nggak pas. Walaupun sudah kelihatan garis putihnya. Jadi tolong hati-hati besok ketika sudah kalian injisi kulit, seputan, ketemu linea alba, jangan lupa kiri kanan linea alba dijepit pakai alis forceps, kemudian saling berhadapan ya alis forcepsnya, kemudian diangkat bersamaan. Nanti kalian akan melihat linea alba yang pas di tengah-tengah dua jepitan tadi, itu yang diinjisi. Jadi harus benar-benar pas linea alba. Kalau geser sedikit sudah bleeding. Jadi hati-hati, jangan asal ke susu kalau ngiris. Nah, nanti seumpama kalau misalnya kalian pakainya anjing, ya, tapi tidak kelihatan garis putihnya, karena mungkin anjingnya gede. Kemudian seperti yang saya jelaskan dulu, linea alba tidak harus kelihatan seperti garis putih. Ya, pokoknya kalian cari muscle pattern-nya. Jadi mana ada area yang cekung, itu adalah linea albanya itu yang kalian injisi. Jadi intinya itu saja. Saya hanya menjelaskan laparotominya aja ya. Kalau masalah apa yang di dalam itu sudah seperti yang dijelaskan oleh Dok Artina. Jadi nanti besok sambil jalan kita juga akan menemani. Karena biasanya yang krusial itu yang buka linea alba. Sama yang ketika ligasi arteri ovarika. Itu begitu ligasimu lepas, nah itu sudah jadi masalah nanti. Karena kita untuk melacak lagi kalau sudah dipotong akan susah. Padahal itu cabang dari aorta. Jadi bleedingnya mesti besar. Kalau tidak bisa ke ligasi ya sudah resiko tinggi. Jadi hati-hati ya untuk operasi OH ini resikonya cukup tinggi. Jadi kalau kalian tidak yakin lebih baik tanya ke dosennya, jangan langsung diiris, itu aja. Kalau bleeding segera lapor.
Kalau bleeding jangan panik. Jangan terus langsung bingung. Yang penting cari sumber bleedingnya. Ingat ya, ditampon bersih. Setelah itu cari sumber perdarahannya. Kemudian sumber perdarahannya langsung dicepit dengan hemostatik forceps. Itu aja dulu. Setelah itu langsung diligasi. Kalau masih nggak kena, diulang lagi. Itu ya. Ini berbeda dengan kastrasi. Jadi lebih banyak risikonya di sini. Makanya kalau misalnya hewannya itu estrus, menyusui, itu resiko perdarahannya juga besar karena pembuluh darahnya masih besar-besar. Makanya tidak disarankan. Gimana? Ada pertanyaan, Anda? Sudah bingung? Baik. Yes. Gak apa-apa. Oh, kok saya disuruh tutup? Oke, ada pertanyaan, Anda? Usahakan jangan bunting ya. Kasihan. Sudah pernah palpasi kucing bunting belum? Kalau anjing saya yakin, kalau bunting insya Allah enggak ya, kelihatan ya. Tapi kalau kucing tuh kadang enggak kelihatan. Jadi sebaiknya di apa namanya dipalpasi atau di USG dulu sebelum dioperasi. Nah, enggak ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah saya kira untuk asistensi hari ini saya akhiri. Jangan lupa pesan-pesannya Dok Atina tadi, syarat-syaratnya yang harus disubmit sehari sebelum apa tadi? Obat ya, berat badan dan seterusnya itu harus disubmit. Jangan lupa. Oh iya, sama pastikan hewannya itu sehat. Taunya sehat gimana? Kalian sudah kuliah diagnosa kan? Yang paling penting adalah dicek dia anemia atau tidak. Kemudian suhu, kemudian turgor kulit, itu dehidrasi apa tidak. Karena kalau ternyata hewannya itu anemi, kemudian dehidrasi, itu risiko tinggi kalau di anestesi. Entah bangunnya lama atau entah bisa juga jadi tidak bangun. Ya, hati-hati. Jadi pilihlah hewan yang sehat dan jangan lupa harus ada inform of concern. Jadi pakai surat pernyataan. Jangan sampai ada yang menuntut balik kalau ada apa-apa. Walaupun kita mendampingi ketika operasi. Saya nggak nakut-nakuti ya, karena ini memang termasuk operasi yang agak riskan. Gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian acara asistensinya. Kita ketemu lagi besok hari Senin ya. Jangan lupa pastikan semua syarat-syaratnya dipenuhi. Oke, kalau tidak ada, ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oke. Terima kasih dokter.